industri ini ada persyaratan tertentu terutama di NaCl. NaCl-nya minimal 97%. Sedangkan yang dihasilkan oleh petambak kita itu rata-rata antara 90 sampai ada sih yang bisa sampai 96% itu ada. Nah, ini kan tidak homogen, itu permasalahannya. Jadi untuk membuat garam rakyat menjadi lebih baik, terutama dari segi NaCl, memang diperlukan unit pengolahan garam lebih lanjut atau washing plant, sehingga garam-garam rakyat yang dihasilkan dari tambak rakyat, itu nanti kualitasnya bisa, setelah di washing ya tentunya bisa mencapai di atas 97% sehingga sesuai dengan spek yang diinginkan oleh industri. Baik. Kendala apa yang kemudian membuat kualitas garam ini kandungan NaCl-nya tidak sampai ke 97% yang seperti Anda katakan barusan? Memang kalau untuk petambak garam rakyat ini kan memproduksi bahan baku ya. Yang saya agak aneh itu sebenarnya di sini. Namanya bahan baku mau disamakan dengan bahan yang sudah siap untuk diolah atau sebagai bahan penolong di perusahaan tersebut, itu harus melalui pengolahan lebih lanjut. Jadi sebenarnya yang berperan penting di sini selain si petambak garam adalah perusahaan pengolah. Jadi kalau saya dengar dari pemerintah kemarin itu ada statement untuk membuat 2 unit pengolahan garam, nah fungsinya untuk di sini fungsinya. Jadi garam rakyat ini memang kalau dipaksakan dari tambak harus mencapai 97% itu sulit. Nah, memang harus ada pengolahan lebih lanjut, jadi tambak bahan baku yang dari tambak, garam yang diproduksi oleh petani garam, itu diolah lebih lanjut di perusahaan pengolah atau pabrik washing plant. Nah, disitulah nanti akan ditingkatkan kualitasnya menjadi 97%. Dan jangan lupa, garam yang diimpor dari Australia itu semuanya sudah dilakukan washing plant di sana. Jadi kalau dibandingkan head to head antara garam petani garam yang belum dicuci di sini ya, dan dengan garam impor yang sudah dicuci di Australia, itu yang nggak bisa. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh pemerintah sebelumnya. Jadi, seakan-akan kita ini petani garam harus mencapai level NaCl 97 tanpa dicuci. Itu nggak mungkin. Sedangkan garam impor yang dari Australia, yang masuk ke kita ini semuanya sudah melakukan, kalau sudah dilalui dengan tahap pencucian. Baik. Nah, ini yang perlu diketahui oleh pemerintah, atau apa memang kurang info ke arah situ ya, gitu loh. Baik. Ini menarik terkait dengan pernyataan yang Anda katakan barusan bahwa pemerintah akan membuat kembali 2 pabrik garam ke depannya. Tapi apakah tidak akan membuat harga garam petani kemudian terkerek dan membuat garam petani tidak terserap begitu? Kalau dilakukan pencucian dengan 2 program washing plant yang akan didirikan oleh pemerintah, nah pemerintah dalam hal ini kan harusnya sudah melakukan kajian ya. Nah, studi kelayakannya itu bagaimana? Apakah setelah dicuci itu nanti si industri merespon dengan membeli hasil cuciannya yang dari 2 pabrik ini tadi? Nah, kalau ada respon pasar yang bagus, bisa dibeli, otomatis nantinya ke bawahnya juga akan bagus. Si garam dari petambak garamnya bisa diserap, karena bisa diolah lebih lanjut di pabrik ini, bisa diterima pasar. Jadi ada jaminan pasar dari si petambak garam ini. Tidak seperti sekarang ini kan, di saat musim garam, garamnya menumpuk, harganya murah, tapi tidak terbeli.